Action. Ya. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya. Kelihatannya ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan saya. Sebelumnya itu bagaimana kabarnya Pak Agung hari ini? Alhamdulillah Pak Arif. Saya Kelihatan. baik-baik saja. Kelihatan baik-baik saja kan Pak Arif. Tapi Ya, kelihatan. ada sedikit masalah yang sebenarnya pengen saya bicarakan. Ya curhat lah istilahnya. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak Agung, apa ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada saya atau memang eh, sedikit curhat ke saya? Iya Ada Pak apa Pak Arif. Agung? Ini anak-anak di kelas saya. Mereka itu suka buang sampah sembarangan. Jadi mereka itu kalau habis jajan, makanan itu bungkusnya seringnya dibuang di laci meja. Atau kalau enggak ya ditaruh di atas meja. Atau kalau pas mereka berniat memasukkan ke tong sampah itu tidak dilihat ya, cuma dilempar. Akhirnya kan tidak masuk ke dalam tong sampah. Dan misalnya tong sampahnya itu sedang tertutup, ya ditaruh ditutupnya, enggak mau mereka itu memasukkan ke dalam tongnya itu. Jadi seperti ini kan jadi pemikiran saya ini, gimana caranya supaya anak-anak itu mempunyai kebiasaan yang baik gitu Pak. Seperti itu keadaannya ya Pak Agung ya. Terus situasinya sekarang itu seperti apa Pak Agung kira-kira? Keadaan yang sekarang yang Ya sudah akibat dari perbuatan anak-anak itu ya setelah istirahat biasanya ya sampah-sampah ya bertebaran kemana-mana. Sampah-sampah itu sampai di kelas itu di bawah meja ada, di atas meja ada, di lorong-lorong antar kelas itu ada, halaman sekolah itu juga banyak. Jadi kan saya sendiri bingung ini caranya mengatasinya. sebelum dilanjut Pak Agung, situasi apa yang Pak Agung ingin dapatkan nggak dengan kegiatan itu Pak Agung? Ya saya Misalkan, ingin lingkungan di kelas terutama di kelas saya itu bersih, nyaman. Jadi kondisi sekarang itu kan seperti ya sampahnya di mana-mana. Mungkin karena anak itu kurang adanya kesadaran kali Pak. Mereka tidak sadar bagaimana akibat dari membuang sampah yang sembarangan. Jadi kalau sampahnya sudah berserakan, mereka tidak berpikir akibatnya yang akan timbul apa gitu loh Pak Arif. gitu ya. Mohon maaf Pak Agung, untuk hal semacam itu, apa ada berpengaruh ya? Ada pengaruhnya ya Pak Agung ya? Apa ada yang mempengaruhi maksudnya seperti itu? Hmm. Iya Pak. Ya mungkin dari pembiasaan atau kebiasaan yang dia bawa. Karena kurangnya sadar, kemudian dari pembiasaan yang mereka anak-anak itu tiap hari lakukan seperti itu. Jadi efeknya, bahayanya membuang sampah sembarangan itu kan sebenarnya kan ada timbul penyakit. Jadi misalkan lalat yang membawa penyakit itu nempel di bekas makanannya anak-anak itu atau makanan yang mau dimakan anak misalkan kan itu membawa penyakit Pak Arif. Jadi Gitu. bisa saja mereka terkena sakit perut, pokoknya yang kaitannya dengan pencernaan lah. Nah ini kan mereka tidak sadar efek dari akibat dari membuang sampah itu. Begitu Pak Arif. Begitu ya Pak Agung. Jadi ya memang eh, kebersihan itu perlu penting ya Pak Agung ya. Iya, Iya. Terus mohon maaf Pak Agung, untuk situasi atau keadaan seperti apa yang diharapkan Pak Agung? saya punya rencana Pak. Saya sebenarnya punya rencana bagaimana eh,
dari penggambaran saya tadi, kondisi di kelas itu untuk istilahnya ya paling tidak mengurangi, jika bisa ya menghapus kebiasaan buruk anak-anak itu. Di kelas itu saya berencana mau menayangkan video. Nah, yang video itu isinya dampak dari membuang sampah yang sembarangan. Akibat yang akan ditimbulkan apa? Nanti saya akan menayangkan video di kelas seperti itu. Tiap hari akan saya setel, akan saya tayangkan. Biar anak-anak itu tahu dan sadar diri jika membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Kemudian rencana saya yang kedua, Pak Arif, setelah video itu ditayangkan, saya juga akan terus mengingatkan anak-anak. Apalagi pas jam-jam istirahat, anak-anak kan pas jam untuk jajan itu. Jadi mereka menghasilkan sampah banyak-banyaknya itu. Jadi ketika anak mau membuang sampah, itu saya ingatkan, tolong Mas, tolong Mbak, dibuang di tong sampah yang telah disiapkan. Jadi biar mereka itu sadar betul. Nah, itu rencana yang kedua. Nah, yang ketiga, saya akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang menyepakati bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Saya bentuk regu piket, kemudian saya absen tiap hari secara bergiliran membuang sampah yang di kelas untuk dikumpulkan di luar, maksudnya di tempat sampah yang lebih besar. Saya jadwal satu persatu tiap hari. Jadi mereka biar mempunyai tanggung jawab. Jadi saya berencana punya 3 itu, Pak Arif. Oh gitu ya. Sebenarnya keren sekali Pak Agung ya, rencana Pak Agung. Untuk maaf Pak Agung, untuk kedepannya misalkan yang rencana Pak Agung tadi utarakan itu apa yang diharapkan Pak Agung? Apa yang maksudnya situasi apa yang akan tercapai seperti itu Pak Agung Iya, apabila Pak. menerapkan rencana tersebut? Iya, Pak. Nah, dari rencana itu semoga ini bisa menjadi solusi kelas saya. Paling tidak di kelas saya. Nah, pada umumnya itu bisa secara keseluruhan di sekolahan saya. Dan saya yakin itu tiap kelas, baik kelas bawah maupun kelas atas, itu mereka berpola yang sama. Jadi akan saya kembangkan untuk program di sekolah. Caranya saya mungkin akan berkonsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah, menyampaikan gagasan ini. Semoga nanti ada tindak lanjut dari Ibu Kepala. Kemudian nanti pada kegiatan P5 yang kebetulan saya menjadi koordinator. Nah, kegiatan untuk saya namakan nanti sekolah lestari. Nah, sekolah lestari ini bisa menjadi tema dalam kegiatan P5 saya. Jadi nanti saya akan berencana mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan kegiatan alurnya. Nanti saya tentukan elemennya, kemudian alur kegiatannya untuk kegiatan sekolah lestari tersebut. Ini nanti kegiatannya bentuknya anak-anak itu bisa memilih mana sampah organik, mana sampah yang anorganik. Jadi sampah yang bisa membusuk dan sampah plastik yang anorganik itu, Pak. Jadi rencana saya yang seperti itu untuk seluruh atau semua warga sekolah. Jadi di kegiatan P5 nanti insya Allah akan saya terapkan untuk temanya gaya hidup berkelanjutan dengan
elemen dan alur kegiatannya sekolah lestari. Begitu Pak Arif. Oh ya, berarti Pak Agung menginginkan bahwa di sekolahnya Pak Agung menjadi sekolah yang lestari gitu Pak Agung ya. Bebas dari Iya, sampah atau seperti itu Pak Agung ya. betul, betul Pak Arif. Ya. Untuk selanjutnya Pak Agung, untuk kegiatan tersebut itu bagus sekali Pak Agung ya, bisa berkolaborasi dengan teman sejawat dari kelas yang lain. Eh, Nah, Pak Agung, setelah itu maksudnya kegiatan tersebut itu Pak Agung selain dari teman sejawat tadi apa ada apa namanya berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain Pak Agung? Oh iya Pak Arif. Oh iya, saya agak sedikit lupa. Pada kegiatan P5 nanti, saya akan mendatangkan narasumber dari BLH. Di Karanganyar itu namanya BLH Badan Lingkungan Hidup. Nah, narasumber itu nanti supaya bisa apa namanya mengungkapkan, memotivasi ya, mengajak anak-anak terutama untuk ikut melestarikan lingkungan, terutama di lingkungan sekolah, supaya anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, membuat suasana pembelajaran jadi nyaman. Nah, ini salah satu program yang nanti rencananya saya akan adakan. Jadi harapannya supaya anak-anak itu nanti sadar diri. Nah, supaya tidak terjadi membuang sampah yang sembarangan lagi. Dan misalkan ada pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi, itu saya usahakan untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi yang pernah saya pelajari. Jadi komitmen saya bisa berkolaborasi dengan semua guru, bisa berkolaborasi dengan pihak instansi terkait lainnya seperti BLH tadi, dapat menyelenggarakan kegiatan di P5 nanti dengan mendatangkan narasumber dari BLH. Itu secara kontekstualisasi seperti itu Pak Arif. Iya, Pak Agung. Wah, itu bagus sekali Pak Agung ya, dapat melibatkan dengan pihak-pihak yang lain di luar sekolah tentunya Pak Agung ya. Iya, Untuk itu Pak Agung, tapi kegiatan tersebut eh, Pak Agung bisa memastikan bisa berjalan dengan baik ya Pak Agung ya. bisa Pak, bisa. Saya kan koordinator P5 nanti, insya Allah dengan kegiatan yang P5 ini sekolah saya usahakan dengan kolaborasi yang dengan berbagai pihak, nah, bisa menjadi sekolah yang asri, nyaman untuk belajar, nyaman untuk bermain, nah, pokoknya menyenangkan. Jadi terlihat suasana yang indah, gitu Pak Arif. Ya. Berarti ini perlu dukungan ya Pak Agung ya. Ya. Dukungan dari Iya, semua pihak. iya dari semua pihak. Dari Harus pihak, semuanya bergerak. Nggih. kalau boleh tahu Pak Agung pihak apa saja tadi Pak Agung? Yang Biasa. pertama Ya. guru rekan sejawat. Nah, yang kedua nanti kepala sekolah. Bisa melibatkan komite juga kok Pak Arif. Nah, komite dilibatkan juga bisa. Kemudian dari Badan Lingkungan Hidup. Nah, ini diharapkan untuk membantu memberikan motivasi kepada anak. Itu Pak. Oh, begitu. Semoga berhasil ya Pak ya. Ya, saya juga berharap seperti itu Pak Agung dan mungkin saya bisa mencontoh dari kegiatan yang dilaksanakan Pak Agung tersebut. Bagaimana Pak Agung perasaannya setelah kita bercakap-cakap pada siang hari ini, namun tidak ada kopi ya Pak Agung ya. Ya Bagaimana Pak Pak? Arif, ini paling tidak saya sudah merasa agak plong ini. Iya. Plong, artinya apa yang saya angan-angan, apa yang saya harapkan bisa terwakili dengan
percakapan ini. Nah, kita tinggal action melaksanakan dan nanti pasti berhasil. Gitu Pak Arif. Iya. Baik Pak Agung, terima kasih. Ya Pak Arif, terima kasih atas obrolannya ya Pak Arif. Iya. Semoga nanti berhasil dan nanti akan saya beritahu hasilnya Iya. seperti apa. Oke, siap Pak Agung. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Terus saya niki keluar berhenti dulu ya. nggih berhenti. Berarti kula ganti sing rekam niki nggih.